satu cewek, ya udah itu, walaupun agak nanti mencoba dengan beberapa cewek, tetap lu nggak bisa gantiin dia gitu. Karena dia yang paling sebenarnya laki-laki, lu nggak boleh kayak gitu, lu nggak boleh lemah gitu. Lu harus kuat, mental lu harus kuat. Di saat lu nanti naik ini buat papa, buat mama, terutama buat keluarga Aga juga semuanya, Aga itu selalu bikin kecewa, bikin nangis. Lu rahasia hati, papa bangga, mama bangga, keluarga. No, no, I give up. No, 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 I give up. No, no, can't deny that. No, no, I give up. No, no. Sobat Seleb, saya hari ini senang banget bergaya dengan mirip dengan bintang tamu yang akan saya perkenalkan buat kalian semua. Dan dananya hitam-hitam, tanah saya nih agak-agak robek, jadi mirip lah. Cuman bedanya mungkin saya era 90-an, ini yang baru era milenial. Saya langsung perkenalkan, ini dia Renaga. Renaga, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana, mirip nggak? Udah ya, mirip lah ya. Cuman juga kan kalau 90-an tuh pakai jaket kulit, kalau Renaga pakai bomber gitu ya. Iya. 90-an juga ya. 90-an gondrong. Kenapa rambut gondrong sih? Karena emang agak suka juga sih Emang sebenarnya suka gondrong? Iya, emang nggak bisa. Dari umur berapa gondrong? Baru-baru sebenarnya pas lulus sih. Pas lulus? Iya, pas sekolah kan nggak bisa kan. Pas sekolah tuh iya, selalu iya. dipotong. Nah, makanya kenapa sekolah tuh agak sering banyak ngemasuknya karena takut dipotong rambutnya itu sebenarnya. Renaga, terima kasih udah datang di Celebrating, ini namanya acaranya Producer Live. Sebelumnya selamat dulu udah merilis lagu terbaru single Yang ketiga judulnya Rahasia Hati. Rahasia Hati. Ya, Ini rahasia betul. siapa sih ini? Rahasia rahasia Aga atau rahasia hati Papa ini? Papa dan Aga. Rahasia Hati ini keren banget lagunya. Ini berarti pernah dibawain satu grup band legend Papa, ya kan? Elemen. Dan terus sekarang dibawain lagi sama Aga. Jadi berarti sudah hampir 21 tahun ya kalau nggak salah. Papa nulis lagu itu tahun berapa Aga? Jadi Papa itu nulis lagu itu tahun pas Aga lahir, tahun 2000. Rilis 2001 dan dibawain 2001 sama Aga. Sekarang 2021 sama Aga sekarang. Sama Aga. Iya. Terus yang membedakan lagu ini dengan yang dulu apa nih Kak? Membedakannya kan kalau dulu lebih ke band dan ini kan, kalau Aga lebih ke akustik dan lebih ke mellow aja sih. Iya. Terus ini ciptaan Papa sama Ciptaan Papa sama Om Acoy sebenarnya. Om Acoy. Sama Hari Budiman. Hari Budiman. Ya, Acoy ini Om nggak Acoy. bingung ya? Ini apa namanya yang musiknya Iya, Om Acoy. musiknya Om Acoy. Kalau ciptaannya itu Papa sama Om Hari Hari Budiman. Budiman. Iya. Terus ini agak sedikit lebih akustik ya kayaknya. Iya, lebih sedikit. Tapi lebih jadi mellow ya gaya Iya, kalau pas denger ya. Emang sengaja dibikin mellow gitu. Ah. Pengennya kan kalau Papa kan yang band kan, kalau Aga pengennya dibikin rahasia hati dan emang maksa banget sih Aga sebenarnya. Maksa pengen rahasia hati, jadi bikin Pak mellow aja Pak gitu. Oh itu ya, nah itu kemauannya Aga sendiri untuk musik kayak gitu apa emang Papa juga terlibat? Ada terlibat Papa juga, cuman ke musiknya kayak gitu Aga ada sendiri. Jadi Aga tuh pengennya Pak Aga pengennya rahasia hatinya lebih mellow dan akustik sebenarnya. Karena Aga mau ngikutin yang sekarang kan banyak yang akustik dan mellow dan terus udah gitu emang Aga membawakannya sebenarnya itu Aga persembahkan buat Papa nih Pak gitu kan. Karena Papa udah ngurus Aga sampai sebesar ini. Dan Aga mau buktiin Pak nih Aga bisa, dan Aga mau benar-benar itu buat Papa gitu. Oh jadi single ini emang dedikasinya buat Papa, Mama, iya. Papa Mama. Waduh luar biasa loh Aga ngasih dedikasi buat kedua orang tuanya. Tapi emang lagu ini apa ya? Bukan cukup lagi, ini sangat populer di telinga insan musik Indonesia, orang-orang Indonesia pasti sudah banyak tahu dengan lagu ini. Iya, nah, apa sih yang menggagas Aga juga selain untuk mendedikasikan lagu ini buat Papa, teman? Kenapa memilih lagu ini menjadi single yang ketiganya? Karena Aga suka banget lagu ini. Nah ternyata memang Aga suka banget sama si lagu Rahasia Hati ini. Terus habis itu ada pengalaman yang Aga pernah alamin juga sama lagu ini. Oh gitu. Jadi Aga sebenarnya kalau emang bener sama satu cewek, ya udah itu, walaupun Aga nanti mencoba dengan beberapa cewek, tetap lu nggak bisa gantiin dia gitu. Karena dia yang paling the best gitu.
Nggak, tapi yang the best ini ceweknya agak sekarang bukan? Iya. Oh gitu, ketahuan nih ternyata udah ada yang punya. Udah ada ya. yang punya. Nah sekarang berarti Aga bernaung di labelnya Ave Records. Apa juga yang membuat Aga pengen ada di labelnya Ave Records juga? Karena apa ya? Pertama emang pas agak pertama dengar Ave Record terus ada siapa aja gitu dan agak mulai tertarik wah label nih maksudnya ada yang mau gitu kan. Biasanya kan orang-orang yang nawarin tuh mau dong gue masuk label gitu kan, ini kebetulan banget label yang minta dan ya udahlah aku mau lah. Iya pasti ya kali masa nggak diterima ya kan. Nah terus tapi ada satu ketakutan juga nggak sih di era pandemi ngeluarin single gitu? Iya ada sebenarnya takut karena kan kita cuma bisa online terus agak sebenarnya lebih suka off air sih lebih suka manggung off air yang off air ya dibanding yang di online yang apa sekarang kan sudah hari nggak apa segala macam nggak bisa ya. Itu sebenarnya agak ada takutnya juga sih, takut nggak naik gitu, nggak ada yang ini gimana ya gitulah. Tapi mudah-mudahan naik lah lagunya ini Ya. cukup diminati, cukup terkenal, jadi sangat terkenal kan malah. Jadi yang mudah-mudahan responnya juga amin bagus amin. Ya bersama Ave Records. Nah kalau kita ngomongin lagu lagi nih gak dari awal sampai akhir, yep. Part mana kira-kira menurut Aga wah ini enak banget nih di part ini nih gitu. Menurut Aga sendiri di lagu Rahasia Hati ini yang terakhir sebenarnya part yang mana tuh? Yang pas yang oh hanya dirimu yang pernah, itu yang pas yang terakhir itu bener-bener part yang Aga di situ bener-bener lagi mendalami banget. Iya. Tapi kalau Kak Syafiq dengar tuh mirip banget suara Aga itu yang pas pertama kayak papa sama yang itu. Iya, itu emang karena kalau yang pertama aku nggak tahu ya bisa mirip begitu, mungkin emang suaranya emang ada turunan mungkin kan, nggak tahu juga sih. Iya. Cuman Pak kalau yang saat yang hanya di itu emang agak karena papa waktu itu sempet manggung, agak ngeliat papa manggung, jadi papa kalau manggung agak suka ikut kan. Dari kecil. Iya, memang dari kecil. Kadang lihat di TV, tapi yang pas ada part yang pas yang papa hanya dirimu yang pernah, itu papa enak banget. Nah di situ gue belajar, wah gue ikutin dia daripada yang aslinya gitu kan. Yang aslinya kan hanya biasa aja gitu. Kalau ini papa bener dia ada ketekan. Iya, lebih ditekan gitu. Bener-bener dari hati banget kayak hanya. Iya. Tapi sebenarnya papa itu menjadi idolanya Aga nggak sih? Iya, role model banget. Iya, bener-bener kayak mau siapapun artis yang agak suka dari luar sana ya tetap papa nomor satu menurut Aga. Dan sampai ada di pikiran Aga lagu siapapun yang enak kalau bokap gue yang nyanyiin itu lebih enak. Oh gitu? Iya. Serius? Sampai begitu banget apa? Tapi emang dari sosoknya sebenarnya udah kayak papa banget ya, papa iya, gitu. Iya. Sampai katanya mau dari keluarga, mau dari orang lain, dari gaya agak apapun itu agak nggak nyadar malah. Dari agak cara ngomong, dari agak cara ngejelasin, dari agak cara duduk, makan apapun itu dia agak katanya lo ih banget lo, papa kan paling iya. Sampai mama atau tante lu ih banget sumpah. Sampai manggung waktu pas di manggung pensi itu tahun 2019 sampai diginiin sama Om Aga, gila lu ini bener bokap banget tuh manggung sampai begitu. Padahal nggak sadar ya begini banget ya. Jadi kalau mau lihat sosok papa masih di tahun 2000-an ya beginilah ya mungkin ya. Mungkin agak campur ada kayak nyokap dikit lah ya. Tapi semua gerak-geriknya itu kayak bokap banget ya. Tapi apa momen apa yang agak ingat sampai sekarang sama papa itu? Momen sama papa itu yang waktu tahun baru, jadi agak sama papa dia manggung tahun baru, agak salim sama papa sampai mau nangis. Jadi tahun baru Happy New Year sayang ya, terus habis itu papa nyanyi di atas terus agak salim dan itu ada fotonya loh. Dan itu emang bener-bener yang menurut agak sama papa, dan ya itu quality time gue yang paling berkesan itu menurut agak ya, karena di depan banyak orang gue berani sopan santun sama orang tua gue sendiri dan gue bangga sama bapak gue gitu. Itu sebenarnya yang lebih berkesan banget. Wah melo nih kayaknya Aga udah mulai melo. Nah tapi sebenarnya Aga sendiri emang orangnya melo atau gimana nih? Sebenarnya kalau melo ya melo sebenarnya gitu. Kalau
kalau dibilang cengeng sih cengeng, cuman agak nggak mau ngasih lihat. Orang-orang kalau agak cengeng nggak mau. Kayak karena pikiran orang kan pada beda-beda ya. Ada yang ngomong pasti, alah lu mah acting aja nih, nangisnya begini-begini biar ada inilah, biar itulah apa segala macam. Tapi kalau misalkan jadi papa pernah ngajarin ke Aga, laki-laki tuh nggak boleh nangis. Even itu lu nangis ataupun lu ada masalah, lu berhenti sendiri aja, nggak usah ada lu cerita sama orang apapun itu. Makanya itu aku pegang bener-bener sampai sekarang. Apapun masalahnya agak berusaha buat nggak cerita sama siapa-siapa gitu. Even itu orang terdekat agak supaya takut. Ya gimana ya, ajaran papa sih sebenarnya, laki-laki lu nggak boleh kayak gitu, lu nggak boleh lemah gitu. Lu harus kuat, mental lu harus kuat. Di saat lu nanti naik, misalkan ya, alhamdulillah misalkan nanti agak naik terus ada yang hujat lu harus kuat, tetap lu harus abain aja lah apa segala macam. Itu yang sebenarnya papa ajarin. Jadi banyak wejangan-wejangan dari papa, pengalaman papa yang sharing juga ke Aga. Gitu. Dan salah satunya tuh Aga nggak boleh sombong dan harus humble. Yes, itu kunci banget emang enggak. Nomor satu attitude, dan yang kedua karena kan kita bekerja untuk banyak orang ya. Jadi buat orang nyaman, buat orang itu kan akan lebih apa ya, diingat orang ya. Oh ini agama asik nih anaknya, gitu kan. Daripada ini masa agak ada masnya gitu ya kan. Daripada orang kayak sebenarnya kayak ajaran papa sama mama. Sebenarnya ini mama sih, cuman papa juga ngajarin lebih ke sopan santun. Kayak tapi agak suka bingung gitu, kayak orang-orang agak sama siapa aja mau itu dia pekerjaannya apa, agak salim atau apa, itu orang gak lu jangan masuk salim sama dia, emang kenapa? Emang kenapa sih kayak zaman sekarang tuh kayak sopan santun kurang ya? Agak lebih yang diajarin menurut agak sih kayak zaman sekarang lu jangan takut buat sopan santun sama orang tua gitu ya, lebih tua harus dihormati ya. Iya harus hormatin yang lebih tua, even itu lu mau pekerjaannya apa lu ya kayak gitu-gitu. Agak suka bingung kayak temen aku, lu jangan kayak gitu dong, nggak masa lu ini yang bapak-bapak kayak waktu itu aku sempat nolongin jadi yang nyebrang gitu lah, agak nyebrang terus pak ya hati-hati, terus agak salim gitu. Temen-temen aja nggak disalim, masuk salim sama bapak-bapak ya gitulah. Emang kenapa lu bilang kalau bapak lu posisinya itu bapak lu gimana gitu, kayak gitu aja sih. Tapi benar santun papa mama ini banget. Berarti memang ya balik lagi ya, di keluarga itu kan didikan orang tua, didikan keluarga itu yang bisa menghantarkan kita juga untuk keluar, oh begini nih gitu. Jadi sebenarnya ya nggak salah juga ya, mungkin buat sobat seleb juga mengidolakan seorang Ferdi Tahir, Ferdi Elemen, Mas Ferdi ya kan, buat lihat anaknya sosoknya menurut saya cukup sudah memberikan contoh yang baik gitu untuk generasi sekarang. Nah ngomong-ngomong generasi sekarang kayak milenial segini, agak punya ketakutan nggak dengan Rahasia Hati yang dulunya booming banget di era 2000-an awal, itu kan booming banget. Setelah 21 kemudian ditulis tahun papa nulis tahun 2000. Tahun 2000. Nah itu rilisnya tahun 2001. Nah kira-kira 20 tahun setelah itu agak bawain single ini, ada rasa ketakutan nggak, aduh nanti naik atau gelisah, atau nanti teman-teman gua mau dengerin nggak ya ini? Nah itu ada nggak rasa ketakutan? Agak ada rasa kayak ketakutan kayak dulu kan naik banget gitu kan, terus agak takutnya saat ada yang bawain, oke, orang banyak tahu lagunya, cuman nggak naik banget gitu dan yang nggak dikenal banget, agaknya itu yang agak takutin sebenarnya. Terus kan kalau apalagi temen ya, temen itu kan paling gengsi gitu kan, yang kayak ngedengerin, oh gue suka nih sama lagunya si Aga gitu kayak, dia pasti Aga yang ya teman-teman aja sih yang pada kurang ini, kurang lama lagu-lagu Aga dan apa nggak lama teman mah pasti kalau udah naik gak pasti gitu kan, ada ya pasti ada gitu. Pernah ngalamin juga nggak? Pernah ngerasain gitu nggak sih? Pernah ngerasain yang Aga minta tolong sama dia, kayak bantuin gue dong. Aga sempat bener-bener yang Aga kan suka pernah kabur dari rumah dan Aga nggak punya duit. Aga minta tolong sama dia kayak sorry gak, gue lagi ini, taunya Aga nggak storynya dia lagi dari mana. Yang sekarang pas ketemu gue nongkrong dong gak, wah gue temennya si Aga, ya udahlah ya emang temen gue gitu, tapi ya udah cukup tahu aja sih sebenarnya. Itu biasa. Itu biasa banget dalam kehidupan, ketika nggak ada apa-apa pasti oh ya sorry. Tapi kalau semuanya menjadi teman, menjadi saudara, yang tadi yang nggak saudara dibilang saudara, ada yang gitu banyak, sampai yang kayak dulu nih ya, kalau Aga belum ada yang tahu, lu kenal si Renata nggak? Oh iya pernah dengar. Kalau sekarang, woi temen tongkrongan gua, padahal nongkrong juga belum pernah gua. Kenal juga selewat salaman doang. Tapi nggak apa-apa sih.
alhamdulillah sih banyak. Kalau misalkan ada yang mau aku agak temen ya alhamdulillah banyak temen suka sih agak juga malah suka berteman. Iya. Agak sekarang kita mau cerita-cerita proses buat syuting video klip nih. Iya. Nah waktu itu video klipnya gimana prosesnya, serukah, terus berapa lama syutingnya, boleh diceritain? Seru banget bikin video klip tuh. Gue kebanyakan ketawa-ketawanya sih, kan itu lagunya mellow ya sebenarnya. Itu lebih banyak serunya, lebih banyak gokilnya sih sebenarnya. Kayak Bang siapa? Bang Adi. Bang Adi. Dayat ini. Semuanya pada wah kata gue kocak di sini. Gue yang tadi disuruh sampai di nggak nangis gak? Nangis gimana, orang pada ngelawak, seru gokil banget. Terus di situ asik-asik, nggak ada yang kan ada yang kru-kru kayak gitu, ada yang suka yang songong, ada yang kayak nggak asik lah gitu. Kayak sempat agak pernah waktu itu bikin sesuatu, terus yang si krunya itu kayak ya udah buruan ya, kalau ini asik-asik semuanya, itu seru sih. Pertama ya, ini buatnya asik pertahankan ya, sedap. Nah terus Papa datang waktu itu? Papa ada selalu. Di situ ada Om Luki, ada Om Riko juga, bukan semua banyak yang datang. Banyak ya, rame banget ya, support semuanya. Terima kasih yang udah datang semuanya, dan semua buat AV Record dan buat AV Picture juga makasih banyak. Terus modelnya sendiri enak juga diajak kerjasama? Iya, sama Kak Dina. Oh Dina. Iya, Kak Dina itu asik diajak ngobrolnya. Terus kebanyakan kayak dia kan ngomong dia pertama kali sebenarnya. Oh gitu. Iya, jadi model gitu. Iya, pertama kali. Terus dia sampai kayak ini aku harus kayak gimana, ini kamu gini aja, jadi kayak jatuhnya agaknya orang-orang ngeliatnya agak kayak mau ngedeketin, padahal agak ngasih tau maksudnya ya daripada takut salah dia agak ngasih tau begini padahal ya gitu. Maaf ya. Tapi gak jalan ceritanya sendiri di video klipnya kayak gimana? Di situ agak yang jadi kisahnya itu kayak kita satu pasangan itu satu rumah. Yang tiap hari bareng, kita hangout bareng, terus kita yang sering pokoknya apa-apa selalu kelihatan berdua terus. Yang bucin banget, yang akhirnya terus dia pergi, terus di situ Agak ngerasa kehilangan, dan setiap Agak ngeliat tempat yang selalu bareng sama dia itu ngerelate terus ke dia. Jadi kayak relate, mengenang si cewek itulah, dan bener-bener nggak ada yang bisa gantiin dia. Tapi kalau saya nonton di video klipnya, mungkin nanti Sobat Seleb harus nonton juga di video klipnya Rahasia Hati. Yang paling legend itu yang terakhir sih. Ya, dua orang itu tuh legend banget. Itu gimana itu ngerahin Papa sama Om Luki untuk hadir di video klip itu kayak gimana itu rasanya itu idenya ini ya Mas Dayan nih. Tapi Papa pas di ini juga mau, jadi emang di situ kan pertama ada nonton Papa ya kan, yang dulu klipnya dulu ya. Terus habis itu video klip Agak, tanya video klip Agak ditonton sama Papa. Oh iya, itu keren sih, itu keren sih. Nah harusnya di situ bikin lagi, ditonton sama yang lain, tonton orang-orang manggung harusnya tuh yang Papa. Benar-benar itu keren sekali. Jadi buat Sobat Seleb jangan lupa tonton video klip terbarunya Renaga di AV Records, Rahasia Hati. Nah, kira-kira strategi apa nih Agak untuk single terbaru Agak? Akankah Agak memperkerahkan fans Agak? Nama fans Agak sendiri apa? Biasa disebutnya sih Renagaisme. Renagaisme. Sebenarnya dibaca sebenarnya itu Renagaismi sih. Renagaismi gitu. Jadi Renaga tuh gua gitu. Kayak gua banget. Cuman dibacanya kebiasaan Renagaisme. Oke. Nah, itu mereka udah pada tahu keluarin single ini. Udah pada tahu semuanya, udah buat Renagaisme semua udah pasti udah pada tahu, dan mereka makasih banyak buat supportnya dan selalu bantu. Mereka sering nggak sih itu apa ke Agak bawain Rahasia Hati, Iya sering. Jangankan mereka gitu yang bukan termasuk fanbase Agak ya. Itu kebanyakan Kak bawain Rahasia Hati dong, bawain Rahasia Hati. Kayak misalkan ada lagi live, dia baru masuk live udah ada komen, Kak nyanyi dong Rahasia Hati. Udah disuruh penutupan aja, gue baru live juga, baru juga mulai gitu. Rahasia Hati udah ngomong banyak banget, cuman nggak tahu nih kalau Agak nggak lah, pasti semoga pada suka, dan semoga. Gimana sih Gak rasanya bawain satu lagu yang semua orang tahu? Itu saya udah yakin deh, kayak zaman Elemen manggung pasti cuman
Bila aku udah tetap harus udah itu semua. Kayaknya kalau semua zaman- orang udah pasti nyanyi. Zaman Ya, zaman saya nggak usah gimana? baru mau ref aja udah digini udah langsung pada bilang gokil itu. Iya gokil. Gimana rasanya sih Ga? Sebenarnya rasanya ya gimana ya, kayak dibawain nama Aga tuh bakal lebih enak apa enggak, terus kayak ngebawainnya juga lebih bagus enggak gitu, gitu. Dan sebenarnya lebih kalau bawain lagu Rahasia Hati ini Aga lebih ke mellow ya, lebih ke papa sih sebenarnya, langsung relate ke papa. Waktu rekaman ada rasa Milo juga nggak sedih? Saat pas- rekaman pertama sih pertama-tama grogi karena Grogi di situ- karena papa Aga di situ. kalau papa direct tuh papa sebenarnya agak takut sebenarnya. Jadi kalau papa ada papa nih, Ah. lagi rekaman, ada papa di situ posisinya. Itu pasti agak langsung. Oh, kalau di itu Grogi. grogi, tapi itu nggak direct papa atau Yang direct langsung di situ papa pertama papa awal, kedua udah enggak. Jadi Om Acoy. Om Acoy. Iya, yang direct Om Acoy. Itu yang direct Om Acoy. Jadi Om Acoy itu selalu ngomong si papa kan manggilnya dulu aja biar Acoy aja yang ini karena Groginya Aga pasti kenapa? grogi. Karena kalau papa tuh agak ada salah dikit papa langsung. Nah, terus kalau misalkan udah Oh iya maklum lah Itu Orla ya. Orla Falas tuh. lama, Orla lama. terus falas tuh itu kurang sedikit naikin lagi. Yang bener lu bisa nggak? Wah itu papa tuh Oh, tegas gitu. sebenarnya bukan marahin, cuman tegas. ya. Tegas. Jadi agak panik, agak tuh nggak bisa kayak ditekan begitu tuh agak nggak bisa. Jadi agaknya nggak enjoy. Cuman pas yang part yang terakhir tuh jadi papa di depan agak lagi nyanyi, lagi nge-record, agak ngeliat papa tuh lagi udah gitu, maksudnya di depan ini kaca, terus agak langsung di situ benar-benar langsung yang mellow banget. Ya langsung di situ. Nah, terus pas papa pertama kali dengar habis selesai rekaman, gimana reaksi papa waktu itu? Si papa reaksinya sih seneng, agak ngeliatnya seneng, cuma belum tahu sih kalau dia terharu atau gimana, agak Iya, nggak mungkin gitu karena kan, dia kan. mungkin Iya. nggak mau nunjukin juga Iya, ya. kan ajarin aja agak nggak boleh begitu. Iya. Jadi emang yang kalau papa lihat agak bagus gak, papa bangga gitu, maksudnya bangga ini kamu di sini bagus, pembawaannya juga feel-nya dapet apa segala macam. Itu agak seneng, cuman nggak tahu nih kalau misalkan papa bahas pakai dari hati ke hati tuh agak nggak tahu deh. Tapi om-om yang lain di elemen itu udah pada tahu semua. Udah pada tahu semua, Om Lucky, Om Didi, Om Didi, Fajar, Om Om Adit. Terus mereka pada Semua. support ya. Pada Senang support banget ya. semua. Iyalah, anaknya Ferdi Tahir gitu ya. Nah, enggak satu sebelum agak nutup untuk promoin singlenya, satu pertanyaan dari Kak Syafiq adalah beban nggak sih jadi seorang anak artis itu, beban nggak sih Kak? Menurut Aga beban. Sebenarnya bebannya bukan karena Aga nggak mau jadi anak artis atau kayak gimana ya, karena Aga membawa nama papa. Aga takut Aga jelek yang kena imbasnya nama papa. Aga berkelakuan yang nggak bener atau kayak gimana yang imbasnya kenanya papa. Sebenarnya itu yang beban menurut Aga, karena membawanya nama papa sebenarnya. Kalau Aga sendiri sih Aga itu kayak gitu. Kalau ini tapi ini bawa nama papa. Jadi itu sebenarnya beban. Kalau orang kan ada yang seneng malah jadi kayak yang Oh, anak artis iya, ini malah gitu jadi ya. Kalau Aga malah jadi kayak sempat kalau teman Aga ada ngomong kayak, lu tau nggak ini anak Ferdinand, Aga suka marah, lu nggak usah ngasih tau dong. Karena style Aga kan nggak bener gitu, maksudnya agak tindikan, agak tatoan, apa segala macam. Aga nggak mau gitu, jadi kayak takutnya emang kok anak Ferdi gini ya? Gitu. Makanya Aga jadi nggak pernah ngasih tahu, jadi biar orang yang cari biar tahu. orang yang cari tahu. Makanya waktu itu agak bertanya-tanya kenapa namanya cuma Renaga, nggak pakai Renaga Tahir sementara atau Renaga Tahir elemen gitu ngomongnya ya kan, kenapa nggak ada embel-embel itunya gitu. Nggak ada, nggak mau. Emang Aga yang pengennya sendiri gitu. Malah pas bikinnya pertamanya Renaga Tahir aja. Tahir kan di Instagram apa kan Ferdi Tahir gitu kan. tapi bukan Aldi Tahir ya. Bukan. Bukan Itu beda Tahir sama Tahir beda ya. Banyak banget yang ngomong adiknya Aldi Tahir. Hei, Terus itu tiba-tiba anak nih. tiba-tiba Ferdi di Tahir. ininya muncul muka Aldi Tahir tuh. Ting. Iya. Jadi intinya pokoknya beban lah ya. Ya, beban. Tapi kalau dilahirkan kembali memang mau jadi anak artis atau mau jadi orang biasa-biasa aja nih? Ya, Misalnya, kalau dilahirkan kembali ya pengen jadi anak apa lah. tetap ya. Ya tetap lah. Udah bangga ya punya udah bangga, seorang iya. bapak Iya. Ferdi Tahir. Sebenarnya Aga bukan bangga karena papa artis. Iya ya. Tapi karena papa itu tanggung jawabnya besar dan sayangnya papa mau anak ke umur segede apapun pasti masih dipanggil. Kau mau makan apa sayang? Itu ya. Iya, papa tuh sangat begitu. Iya. Orang kan kelihat kayak dia tuh serem. Badan gede, tatoan, Lucu gondrong, banget terus ya.
Padahal sebenarnya di balik dari itu dia tuh sama anak-anaknya nggak pernah lepas tanggung jawab. Dia tuh sayang banget sama anak-anaknya. Anaknya kenapa-napa dikit, kesenggol dikit, wah dia memang paling nggak bisa deh gitu. Apalagi soal anak gitu. Sampai pernah kayak cerita gitu, papa tuh lebih ini ke anak daripada cewek gitu. Kayak begitu-gitulah. Makanya agak bener-bener yang gila. Menurut gua nggak ada yang bisa gantiin lu sih Pak. Karena 3 komposer sendiri juga salah satunya kan Mario Kacang. Iya, Mario Kacang itu kan sempat ikut elemen backing vokalnya elemen dari tahun 2000-an berapa lah gitu, kemana tuh apa. Jadi kita pun terinfluence kadang-kadang di atas panggung itu jokes-jokesnya seperti papa gitu manggung. Karena dia kan kita kan dia karena banyak sharing juga kan gitu. Jadi kadang-kadang apa yang kita bisa petik dari yang lainnya kita aplikasikan juga. Gitu. Jadi memang buat kita juga terutama saya pribadi juga melihat apa Mas Ferdi itu satu sosok yang memangnya patut menjadi idola ya. Pas lagi ke rumah dia waktu itu seru banget gitu, dia yang udah akrab orangnya. Emang dia tuh kayak kalau agak kayak sosok hero-nya agak lah gitu kan. Bener-bener yang dia humble banget sama dia humble. Nggak pernah sombong sama fans juga ya. Sama fans dia selalu ini, malah sampai sempet agak sama papa aja dibilang humblean papa dibanding agak, padahal itu bukan siapa-siapa. Ya kan, papa yang ini agak malah lebih humble papa. Karena menurut agak kalau papa sampai sempet ngasih tahu kalau lu mau posting atau apa, komenannya lu kalau mau balas semua, kalau enggak semua, jadi adil. Yang kayak gitu, kayak gitu kan papa ajaran. Dan kalau menurut gue lu balesin semua satu-satu. Karena effort mereka buat lu harus hargain gitu. Mereka komen di lu, mereka suka sama lu harusnya ada effort itu gitu. Hargain effortnya mereka. Nah, jadi sekarang Kak Syafiq kasih waktu, kira-kira apa yang mau disampaikan buat papa, terutama dulu dengan rilisnya lagu Rahasia Hati ini. Buat Agak papa mau ngucapin terima kasih, mungkin buat papa, buat elemen, lah silahkan. Ya ini buat papa, buat mama, terutama buat keluarga Aga juga semuanya yang dulu Aga itu selalu bikin kecewa, bikin nangis. Semoga dengan Aga ngeluarin lagu Rahasia Hati, papa bangga, mama bangga, keluarga Aga bangga semua. Sama Aga yang dulu Aga nggak bener, sekarang insya Allah Aga benerin diri Aga. Buat papa dan mama, semoga papa sama mama bangga sama Aga. Love you Pak. Keren banget. Aga terima kasih. Nah ini kalau mau disampaikan buat Renagaisme, Rahasia Hati sudah bisa didengarkan di mana aja. Iya, buat Renagaisme dan buat semuanya juga, Sobat Seleb, buat Sobat Seleb, ini udah bisa didengerin di channel YouTube-nya, video klipnya di channel YouTube AV Record dan semua digital platform udah ada, mau di aplikasi, mau di Instagram, TikTok, apa semua udah ada, udah bisa semua ya. Rahasia Hati Renaga. Ya. Jadi buat Sobat Seleb, kalau emang kalian nggak dengerin lagu ini, aduh kalian salah banget, salah besar. Karena lagunya udah pasti kalian semua tuh udah tahu, Renaga nyanyinya juga bagus banget. Jadi saya sih berharap kalian semua dengerin lagunya dan semoga relate juga sama kalian semua, dan jangan lupa dipakai juga sound-soundnya betul di aplikasi apapun itu, ya kan. Dan saya sangat senang sekali hari ini, bangga juga, terharu, bintang tamu saya sangat menginspirasi, semoga juga menginspirasi Sobat Seleb semua. Oke, jadi Renaga sukses, Rahasia Hati. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan Aga juga nih. Amin. Nanti Aga main lagi kesini untuk single berikutnya ya. Tiap hari bisa. Boleh dong, dengan senang hati. Kayaknya nongkrong aja di sini. Nongkrong aja ya, benar ya. Studio di atas, tinggal apa? Tinggal mau bikin lagu bisa. Lagu bisa. Mau minta editin sama Bang Adi, bisa, ya kan? Mas Dayat, semua bisa. Jadi Sobat Seleb semoga terhibur. Nanti kita ketemu lagi. Saya tunggu Syafiq pamit, dadah. No, I give up. No, I give up. No, can't deny it. No, I give up. No.